Asma'u ummahatil mukminin utawi iki bab nerangno nama-nama ummahatil mukminin. Pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa ummahatul mukminin utawi pira-pira ummahatul mukminin. Ibu dari segenap seorang mukmin sajen. Alawati rupane ummahat. Tazawwajahunna ingkang nikahi hunna ing ummahat. Tazawwajahunna ingkang menikahi hunna ing ummahat Bapak Rasulul Karim, Bapak Kanjeng Nabi Al-Karim. Hunna utawi ummahatul mukminin. Iku iku perempuan-perempuan utawa wadan-wadan sing bakal takok iki. Awalan As-Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ngantos wa akhiran As-Sayyidah Sofia bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Semangke kula waca insyaallah kula khatamaken. Jelas kula mukadimah ngaten. Menyangkut ummahatul mukminin bahwa Nabi itu cara bahasa sekarang berpoligami atau ta'addud zauj. Faktanya Nabi itu punya istri yang beliau sampai meninggal itu 9. Yang di garwa Nabi itu sekitar 12, yang sampai Kanjeng Nabi kapundhut itu 9. Makanya dalam istilah kitab-kitab antis iniswatin wafatul Mustafa. Jadi saat zaman Nabi meninggal itu meninggalkan 9 apa? Istri. Walhasil singkat cerita bahwa faktanya beliau itu poligami. Tapi kemudian karena ada pendangkalan-pendangkalan ilmiah juga di kalangan pesantren, di kalangan umat Islam sendiri. Sehingga membayangkan istri Nabi itu 9 itu ya ayu-ayu terus menarik. Tapi lewat kitab ini nanti rahman yang umurnya itu tidak apa-apa. Untuk yang saya kesinten apa. Jadi Nabi itu mulai menikah poligami itu sekitar umurnya setelah 54. Setelah Nabi sendiri umur 54 yang dinikahi itu ono sing umure swidak, ono sing umure swidak. Paling di antara 9 itu yang kira-kira kena dirasakno papat, termasuk Aisyah, Zainab, Sofia, terus Maria Hadijah. Nanti lewat kitab ini sampean akan tahu betapa ada proses-proses sosial yang mengharuskan Nabi demikian. Misalnya yang lanang itu mati karena bela Nabi. Jadi fasorat faridatan wahidah, bahwa istrinya menjadi tunggal karena yang lanang mati bela sinten. Ada yang kayak kasus Zulure Hamzah atau masih keluarganya Abi Sufyan. Dia suaminya ditekan oleh Abi Sufyan untuk tinggal di Mekah. Istrinya hijrah ke Madinah. Kalau kembali ke Mekah mesti dipaksa kafir lagi. Karena keluarga terhormat, kalau nggak dinikahi Nabi itu terus menjadi masalah. Itu terus fakta-fakta ini yang menjadikan sebetulnya itu wajar saja saat itu. Apalagi zaman itu zaman perang. Bahwa keamanan perempuan itu benar-benar riskan ya, karena zamannya perang, sabotase, penculikan. Durian Ihora itu penculikan. Jadi zaman itu zaman perang, zaman penculikan dan sebagainya. Lamuka Dimahullah itu bahwa kemudian sekarang secara fikih. Secara fikih hingga detik ini itu poligami dibolehkan. Alasannya Nabi melakukan. Kemudian secara fikih Syafi'i dibatasi 4. Alasannya untuk selain Nabi itu katanya maksimal 4. Semacam-macam. Tapi tidak adilnya fikih. Ketika membolehkan poligami itu alasannya Nabi melakukan. Hanya itu saja. Tapi untuk 4 Nabi melakukan 9, tapi fikih hanya membolehkan 4. Alasannya untuk selain Nabi katanya hanya 4. Tapi fikih ini menyisakan gejolak karena untuk orang Syiah, untuk kelompok-kelompok tertentu yang membolehkan sampai bebas. Bahkan kemarin yang kasus di Madura itu seorang dia ibu sini sama. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini itu ada al-hikmah sia-sia. Saya itu sudah hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini merasa kena amaratnya Islam, amaratnya Rasulullah. Bahwa kita harus menjelaskan duduk persoalan kenapa Nabi istrinya 9. Saya itu sudah entah berapa tulisan saya membantu penulis yang menerangkan bahwa kenapa Nabi istrinya 9. Mulai penulis di Jogja, di Jakarta. Dan itu saya tidak minta fee sama sekali karena saya berkewajiban untuk menjelaskan. Dan memang saya yang tahu, karena saya bisa baca kitab, punya banyak referensi. Dan nanti lewat itu sampai tahu. Fikih itu kan ada adilnya ya. Fikih di satu sisi muni al-hukmu ya juru ma'ilahi wujudan padam. Bahwa hukum itu bergantung alasannya, wujudan padam. Kalau halalnya poligami itu karena kondisi perang, berarti bersyarat sah nunggu perang.
Itu orang-orang di fikih juga keberatan. Sampai wayo ngenteni nopo. Kalau alasannya peniru Nabi, Nabi itu poligami, kita poligami. Apa kondisi poligaminya dia itu sama dengan apa? Nabi. Nabi kondisinya sangat terdesak, juga kondisinya berat. Tapi kalau poligami tidak dihalalkan, hanya karena elatnya tidak bersih, juga tidak adil. Bagaimanapun poligami itu sah di Sharihil Quran, Fankikum atau Balakum Indonesia. Masalah selesai. Tapi selalu ada kelompok modernis Islam. Ya dimulai kayak Gus Dur, kayak tokoh-tokoh modern Islam sampai sekarang. Itu yang melawan poligami, termasuk di Mesir di mana-mana. Ya alasannya bahwa Nabi poligami setelah Khadijah meninggal. Dan dia kan Khadijah hidup, Nabi juga ada poligami. Sehingga memang ini masalah-masalah yang ulama sekali berapapun tidak bisa jawab. Ya memang tidak akan terjawab. Yang bisa menjawab hanya nurani masing-masing. Jadi saya cukup mewakili seorang nabi, ya mewakili seorang ulama dulu bahwa penjelasan sampai begini itu memang sensitif. Masalahnya itu terkait dengan seks. Seks itu kesannya jorok nafsu. Juga terkait bandingannya itu zina. Zina itu jorok. Hanya kalau berkali-kali dengan pengiran, ya Allah, kalau memang saya harus melakukan sesuatu yang menurut pandangan orang banyak itu tidak pantas. Kita sebagai ulama harus berani bertaruh. Contohnya begini ya, ulama itu yang rata-rata khusyuk, ya rata-rata. Sehingga ngomong seks itu tabu. Ya ngomong kelamin perempuan juga tabu. Itu ya etika normal saja, enggak apalagi itu orang Jawa ya, normal. Tapi sebetulnya kalau zaman Nabi sendiri ada hal-hal yang harus dijelaskan. Misalnya Nabi sampai menghentikan waktu itu 5 ma'rufin sudah koton, wa imatatul adha al-tariq sudah koton. Sampai Nabi menghentikan wa fi buti ahadikum sudah koton. Bahkan dalam alat kelamin istri kamu ngumpul istri kamu sudah koton. Sampai sahabat protes, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa mendatangi syahwat urusan seks dapat pahala. Nabi menjawab, alaysa lawadu fi haramin akana alaihi wisrun. Tapi kalau dia salah letak kan menjadi dosa. Sehingga zaman Nabi itu orang poligami itu tidak janggal. Karena perbandingan antara nikah dan zina itu kuat. Itu sing jenenge nikah ya aghdulil dasar wa ahsanul farji. Ya ketika kena tradisi Asia Timur kayak Jawa kayak nikah itu diterangno sunah rasul, nikah itu nuruti syahwat. Tapi boleh turunan sing soleh-soleh. Itu ya baik, tapi sebetulnya tidak ke inti masalah. Sebenarnya nikah itu satu bentuk perlawanan terhadap perzinahan. Karena resmi dawuh Nabi jambak al-qadulil basar wa asanu apa? Nah, sekarang ketika posisi poligami terdesak begitu dikritik oleh Islam modernis oleh berbagai kelompok karena enggak mungkin orang adil sama istri kedua, ketiga. Oke, memang enggak mungkin orang adil. Walantas tadi wantadilu benan nisa walau harastum. Tapi pengkritik poligami yang gencar, yang semangat. Apa sesemangat itu saat mengkritik berzina? Apa sesemangat itu saat mengkritik kebijakan moral urusan asasi? Mereka itu bandit-bandit semua. Artinya cangkem ora iso ngritik zina, tapi iso ngritik nopo? Saya itu punya pengalaman banyak dalam hal ini. Hingga detik ini saya tidak berpoligami. Saya menerangkan asing. Saya punya pengalaman banyak. Saat orang membenci Gus Dur, membenci siapa lagi itu siapa saja, saya tidak bela Gus Dur. Saya tarik. Apa frekuensi Anda membenci atau menjelek-jelekan Gus Dur itu sama dengan frekuensi Anda membenci pendeta atau membenci bajingan atau membenci orang jelek? Jangan-jangan orang yang lantang ngomong poligami itu enggak Islam ya apa-apa, enggak lantang saat ngomong pornografi, enggak lantang saat mengkritik bersih. Nah ini masalah. Sehingga ketika poligami itu orang soal tentang poligami. Memang banyak enggak adil kita fair ya. Yang salah kaprah juga banyak kita fair. Tapi tak salah kaprah-kaprah barang yang secara syariat boleh luwes jelas salah nah kayak zina. Makanya saya kemarin belajar terus Musnadu Ahmad. Itu termasuk ada hadis la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi lidzalim anta dzalim. Bumi itu tidak akan berkah, juga kiamat tidak akan jadi. Sampai orang itu ada keberanian. Setiap bentuk kezaliman yang dikatakan apa? Kezaliman. Saya itu punya pengalaman buruk dalam hal ini. Tidak perlu saya ceritakan orangnya. Saya punya teman, seorang alim yang alim, tapi moralis.
Kalau alim yang jujur, moralis itu jujur itu bener tidak, cara bener jujur. Nutupan. Beliau termasuk senang misalnya nggak ada kata-kata kasar buat orang dolim. Kita akan masih ingat dulu era Harmoko itu misalnya wanita WTS dianggap wanita apa? Harapan supaya tidak menolak perasaan WTS. Hingga semua bentuk kedoliman itu dibahasakan halus supaya tidak menolak. Dan itu perasaan orang Jawa berdalil utu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Sehingga bentuk kedoliman biasanya diperhalus. Kalau saya ada pendapat. Mungkin karena kita ditegur kiai atau tokoh, mungkin kita tidak seliar orang awam. Artinya ya kita cukup terkendali karena kita tokoh. Tapi sebenarnya saya senang. Andai kan misalnya yang desa orang tukang zina disebut lonte, wong lanang nakal disebut hidung apa? Gila. Kenapa? Karena kalau sudah kedzaliman tidak dibahasakan jorok, sementara poligami di soal jelek, itu nanti lama-lama ini berkembang. Makanya ketika Nabi, bumi itu sudah ada berkat. Hina la yuqala lil zalim antas. Coba kita mikir ya, misalnya saya ulama, sampean semua kiai. Kita ini tidak punya tangan banyak, juga tidak punya kekuatan banyak. Untuk mentabukan zina itu kita tidak berkekuatan banyak. Paling sing seneng kita sudah orang-orang yang tidak zina. Ya toh, sing seneng kiai wong-wong sing anti zina. Lalu keantian zina sampai ke masyarakat luas, termasuk wong sing ra salat, termasuk wong sing Islami mualaf. Itu lewat bahasa-bahasa sing sangkartis, bahasa-bahasa kasar dari masyarakat. Anakmu lonte ora pantes dadi tanggaku. Kowe lonte ora pantes. Lewat bahasa-bahasa kasar yang berkembang di masyarakat ini, tetap ikut andil mencemarkan zina, ikut andil mentabukan amit-amit jadi mantune wong iku di SMA ini. Ini kita belum bicara tobat ya, bicara betapa saat kita sukut anil maksiat, itu lebih parah. Paham ya? Ini kita belum bicara tobat, tetap punya hak tobat. Kiai-kiai itu harus sadar, kita tidak punya tangan banyak, tidak punya kekuatan banyak. Sehingga kalau kezaliman itu di masyarakat diperhalus, bahasanya, itu lama-lama kan menjadi dia. Saya punya pengalaman buruk dan punya pengalaman baik dalam ini. Daerah saya itu karena daerah santri. Itu misalnya ada bahasa, wong ora iso maca.